Sintayong langsung bilang begini usai bawa timnas lolos ke Piala Asia 2023. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong, langsung mengumbar janji mengerikan setelah skuad Garuda lolos ke Piala Asia 2023. I think Japan is the favorite in our group. 아마 50% 정도 나는 보고 있지만 예선 통과는 할 수 있다. 나는 이런 자신을 갖고 있다. 보시면 됩니다. Konten reaction di kanal YouTube ini cukup jarang dilakukan. Ya kurang lebih 3 bulan sekali, 6 bulan sekali. Nah, di sini kita akan mendengarkan statement yang disampaikan oleh Coach Sintayong usai mengetahui timnas Indonesia berada di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Kita pun akan mendengar. Ini pelatih dari Jepang, Hajime Moriyasu. Kita dengar dulu statementnya. 厳しいグループに入ったなと思います。どのグループももちろん厳しいと思いますが、非常に厳しいグループ、韓国の、監督が日本のことをよく知る監督も多いので、我々も、しっかり対策して準備して、全ての、チームを、警戒すべきだと思いますし、しっかり分析した上で、我々の良さを出せるように、相手の、良さを消せるようにということをやっていかなければいけない。Ia berjanji membuat timnas Indonesia tampil mengerikan saat tampil di Piala Asia 2023. Dini hari tadi, timnas Indonesia memastikan tempat di putaran final Piala Asia 2023. Kepastian itu didapat setelah skuad Garuda menang 7-0 atas Nepal di matchday pamungkas grup A kualifikasi Piala Asia 2023. Dalam laga itu, 2 gol tercipta di babak pertama lewat Dimas Derajat menit ke-6 dan Witan Sulaiman menit ke-43. Sementara itu, pada babak kedua timnas Indonesia menambah 5 gol sekaligus. Sebut saja lewat Farudin Arianto menit ke-54, Sadil Ramdhani menit ke-55, Elkan Bagot menit ke-80, Witan Sulaiman menit ke-81, dan Marcelino Ferdinand menit ke-90. Kemenangan besar ini membuat timnas Indonesia memastikan diri lolos ke Piala Asia 2023 lewat jalur runner-up terbaik. Hasil ini juga bersejarah mengingat timnas Indonesia kembali tampil di Piala Asia setelah absen 15 tahun. Walau begitu, Sintayong sudah memberikan target yang lebih tinggi kepala skuad Garuda. Ia ingin pasukannya tak hanya menjadi penggembira dan siap melangkah jauh di Piala Asia 2023. Dengan keberhasilan lolos kualifikasi kali ini, kami akan melangkah lebih jauh dan menjadi tim yang lebih kuat. Kami akan siap untuk menunjukkan kekuatan kami tahun depan di kompetisi ini, kata Sintayong pada konferensi pers. PSSI kabarnya siap mengajukan diri menjadi tuan rumah. Terlebih, timnas Indonesia sudah dipastikan lolos ke Piala Asia 2023 sehingga berhak mengajukan diri sebagai tuan rumah. Tentu saja menarik menanti timnas Indonesia kembali berlaga di turnamen kasta teratas tim Asia setelah absen dalam waktu lama. Sintayong bakal bawa timnas Indonesia U19 lolos ke Piala Asia U20 2023. Kualifikasi Piala Asia U20 2023 akan dilaksanakan 14 September 2022. Piala Asia U20 2023 akan dilaksanakan di Uzbekistan pada 1-18 Maret 2023. Kualifikasi baru akan dimulai pada September ini dengan menggunakan metode home kualifikasi. Artinya, satu negara ditunjuk menjadi tuan rumah dan kualifikasi akan dimainkan di negara tersebut. Kualifikasi Piala Asia U20 2023 akan memperebutkan 15 tiket. 10 tiket bagi juara grup AJ dan 5 tiket untuk tim yang berstatus runner-up terbaik. Dalam kualifikasi ini, timnas Indonesia U19 akan bertindak sebagai tuan rumah. Sintayong tentu bertekad membawa timnas Indonesia U19 lolos ke Piala Asia U20 tahun depan. Apalagi setelah kekecewaan di Piala AFF U19 2022. Lantas, apa alasan Sintayong bisa bawa timnas Indonesia U19 lolos ke Piala Asia U20 2023? Berikut daftarnya 5. Bermain di hadapan pendukung sendiri. Timnas Indonesia U19 punya keuntungan karena ditunjuk oleh Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) sebagai tuan rumah. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan tergabung di grup F bersama Vietnam, Hong Kong, dan Timur Leste. Rencananya seluruh pertandingan akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.
Peluang untuk lolos besar karena akan bermain di hadapan pendukung fanatik timnas Indonesia U19. 4. Ada peluang curi poin penuh dari Hong Kong dan Timor Leste. Berbicara lawan timnas Indonesia U19 di kualifikasi Piala Asia U20, seharusnya di atas kertas Timor Leste dan Hong Kong bisa dikalahkan. Dari catatan pertemuan di kelompok usia U19, Indonesia pernah mengalahkan Hong Kong dan Timor Leste di kualifikasi Piala Asia U19 2020 timnas Indonesia U19 era Bagus Kavi, David Maulana, dan Sultan Sico itu menang 4-0 atas Hong Kong dan 3-1 atas Timor Leste. 3. Skuad semakin matang. Skuad timnas Indonesia U19 akan semakin matang setelah Piala AFF U19 2022. Sintayong masih akan memaksimalkan nama-nama seperti Kakang Rudianto, Ronaldo Kuata, sampai Marcelino Ferdinand. Berharap Piala AFF U19 2022 menjadi pembelajaran penting bagi skuad asuhan Sintayong. 2. Persiapan cukup panjang. Sintayong punya waktu persiapan cukup panjang sebulan untuk memantapkan tim. Oleh karena itu, ia harus segera balik dari Korea Selatan agar bisa memanaskan mesin tim. Sebulan dirasa cukup, apalagi timnas Indonesia U19 sebelumnya sudah banyak waktu bermain bersama sebagai sebuah tim. 1. Balas dendam karena gagal di Piala AFF U19 2022. Kualifikasi Piala Asia U20 2023 bisa dijadikan Sintayong ajang balas dendam karena kegagalan di Piala AFF U19 2022. Apalagi menghadapi Vietnam, lawan yang sama di fase grup Piala AFF U19 2022. Kala itu, timnas Indonesia U19 gagal lolos semifinal setelah Vietnam dan Thailand juga main mata untuk membuat timnas Indonesia tidak lolos. Bahkan Sintayong sampai geram dengan hal itu. Sintayong bakal segera kembali ke Indonesia pada pertengahan Agustus 2022. Pelatih asal Korea ini saat ini sedang berlibur di Korea Selatan. Kepastian Sintayong bakal segera kembali ke Indonesia diungkapkan Ketua Umum PSSI, Muhammad Iryawan. Sintayong tak bisa berleha-leha setibanya di Indonesia karena harus menghadapi agenda yang padat. Agenda tersebut adalah mempersiapkan timnas U20 Indonesia untuk Piala Dunia U20 2023. Sintayong akan datang pertengahan bulan ini. Mudah-mudahan bisa langsung jalan dengan program roadmap, ujar Iryawan. Sudah ada roadmapnya untuk bisa langsung latihan timnas U19 atau U20 untuk persiapan World Cup U20. Salah satu persiapannya adalah melakukan pemusatan latihan TC di luar negeri. Kini ada 3 negara yang bakal dijadikan tempat TC, yakni di Spanyol, Turki, dan Belanda. Setelah latihan di dalam negeri, mereka akan mempersiapkan latihan di luar. Ada beberapa negara yang menjadi pertimbangan yaitu Spanyol, Turki, dan Belanda. Tetapi pria yang akrab disapa dengan Iwan Bule itu belum menetapkan negara mana yang akan dituju. Namun untuk kepastian kami akan umumkan kemudian karena harus komunikasi dan di sana kami harus bertemu lawan tanding yang kuat. Selain timnas U20 Indonesia, Sintayong bakal disibukkan dengan persiapan timnas senior Indonesia. Skuad Garuda berhasil lolos ke Piala Asia 2023 dan Sintayong harus mempersiapkannya agar bisa tampil bagus. Salah satu persiapan timnas Indonesia adalah melakukan pertandingan FIFA Match Play melawan Curacao. Curacao adalah tim yang saat ini berada di peringkat 94 ranking FIFA, artinya lebih baik daripada Vietnam. 97 ranking FIFA. Karena itulah Muhammad Iryawan berharap ketika Sintayong datang ke Indonesia, ia langsung melakukan persiapan-persiapan sesuai dengan roadmap. Sintayong dipastikan pertengahan bulan ini balik dan segera melaksanakan roadmap yang sudah dibuat.